اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita yang pada kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, yang salah satu dalil akan wajibnya zakat fitrah ini terdapat di surah At-Taubah ayat 103. Dan masih ada beberapa ayat yang lain, tetapi kita fokus ke ayat 103 dari surah At-Taubah ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita membahas ayat 103 ini dari surat Taubah kepada tafsir Jalalain. Nah, dalam tafsir Jalalain di sini qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ketika beliau menjelaskan dari penggalan ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi bunyi ayat dari 103 lengkapnya adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, di penggalan ayat yang pertama di sini disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, jadi orang-orang muslim, sedekah, itu sebagai sedekah. Nah, sedekah di sini bukan hanya dimaknai dengan pemakaian bahasa Indonesia biasa yang dimaknai dengan sedekah saja, tetapi kata sedekah yang ada di 103 ini juga bisa dimaknai dengan zakat. Jadi bukan hanya sedekah yang memberikan sedekah biasa, tetapi bisa dimaknai juga dengan zakat. Termasuk nanti adalah zakat fitrah. Terus tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, fungsi dari sedekah yang dikeluarkan termasuk zakat yang dikeluarkan itu adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Jadi membersihkan orang-orang yang mengeluarkan zakat, yaitu orang-orang muslim. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan. Jadi mensucikan orang-orang muslim biha. Nah, hanya itu kembali ke amwal. Jadi itu mensucikan, hanya ini kembali ke sedekah. Jadi dengan sedekah itu akan mensucikan orang-orang muslim. Nah, di tafsir ini, di tafsir Jalalain, yang dimasukkan dengan membersihkan di sini atau mensucikan di sini adalah min dzunubihim. Jadi dari dosa-dosa mereka. Jadi membersihkan atau mensucikan di sini tidak dengan makna fisik. Jadi membersihkan fisik misalnya seperti mandi misalnya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan membersihkan atau mensucikan di ayat ini adalah membersihkan secara non psikis. Jadi secara di sini sebutkan min dzunubihim.
Jadi dari dosa-dosa mereka. Jadi dengan mengeluarkan zakat, dengan memberikan sedekah, maka itu fungsinya adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka dari dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Terus fa'ukhidha sulusu amwalihim. Nah, dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seorang muslim, maka yang diambil adalah sulusu amwalihim, yaitu yang sepertiga dari harta mereka. Jadi tidak semuanya, tapi yang diambilnya adalah sulusu amwalihim, sepertiganya. Wa tasaddaqa biha. Dan dari yang sepertiga itu, itulah yang disedekahkan. Terus dalam lanjutan yang lain, wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim ini dimaknai oleh mufassir ud'u lahum. Jadi berdoalah kepada mereka. Jadi shalli alaihim di sini tidak dimaknai dengan salatlah kepada mereka. Tetapi oleh mufassir diartikan dengan ud'u lahum. Doakanlah mereka. Karena seperti yang diketahui untuk pengertian as-shalah sendiri kalau dalam kitab-kitab fikih, maka as-shalah itu maknanya adalah secara lugatan, secara bahasa adalah ad-du'a. Jadi sebagai doa. Itu kalau diartikan secara bahasa. Terus lanjutnya adalah inna salataka sakanun lahum. Inna salataka sakanun. Jadi doa yang dipanjatkan kepada mereka, yang didoakan kepada mereka, itu akan menjadi rahmatun. Jadi sakanun di sini diartikan dengan rahmah. Jadi menjadi rahmat kepada orang yang didoakan. Siapa yang didoakan tadi? Yaitu adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah. Terus wakila. Nah, di samping dimaknai dengan kata rahmatun, di sini juga sakanun diartikan dengan tumakninatun. Apa tumakninatun? Yaitu ketenangan, tenang. Kenapa mereka tenang? Karena biqabuli taubatihim. Jadi menurut mufassir, kenapa mereka menjadi tenang? Karena biqabuli taubatihim, karena taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi tenang. Jadi kata sakanun di sini bisa dimaknai dengan rahmatun dan bisa juga dimaknai dengan tumakninatun. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itulah sekilas dari tafsir yang dikemukakan di tafsir Jalalain ini untuk ayat 103 dari surah At-Taubah. Nah, sedangkan pembahasan yang terkait dengan zakat fitrah, jadi seperti yang diketahui, mungkin kita sedikit mengulang, yang namanya zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi semuanya, semua umat Islam itu harus mengeluarkan zakat fitrah pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, nanti akan ada keterangannya setelah ini. Terus yang terkait dengan hukumnya, selain ayat tadi dari surah At-Taubah ayat 103, itu juga ada hadis yang menyebutkan tentang kewajiban zakat fitrah ini adalah di riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nas. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan pada setiap manusia. Jadi ini menambah akan kewajiban dari mengeluarkan zakat fitrah.
Seterusnya, yang terkait dengan apa yang bisa dibayarkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya untuk zakat fitrah itu pada intinya adalah menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu wilayah. Nah, kalau kita di Indonesia, maka yang dikeluarkan itu adalah beras, karena beras menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalau misalnya seperti di Papua mungkin ya, di Ambon, itu yang menjadi bahan pokok itu adalah sagu. Nah, itulah yang bisa menjadi zakat fitrah yang dilakukan oleh mereka. Terus selain tadi, itu juga misalnya bisa ada gandum atau kurma dan yang lainnya. Jadi tergantung apa yang menjadi bahan makanan pokok dari satu masyarakat. Nah, kalau di kita itu adalah beras. Itu bagi sebagian besar dari umat Islam yang ada di Indonesia. Terus untuk yang ukurannya itu disebutkan adalah 1 sa'. Jadi 1 sa' itu ya sekitar 2,5 kilogram atau sampai 3 kilogram. Kalau diduitkan sekarang ada yang misalnya 50, 60, 70 dan itu tergantung kepada kebiasaan kita yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya kita terbiasa mengkonsumsi beras yang harganya misalnya 1 liter 20.000, maka itulah yang harus dibayarkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Jangan yang terbiasa makan yang 20.000 itu yang 1 liternya, tapi yang dikeluarkan misalnya yang 10.000. Itu tidak dibenarkan. Terus untuk yang zakat fitrah itu bisa dibagikan kepada yang disebutkan itu pada ayat yang lain. Itu misalnya kepada yang asnaf 8. Jadi orang yang 8 kelompok. Itu seperti yang telah dijelaskan pada ayat yang lain. Itu di surah At-Taubah juga di ayat 60 itu jelas ada 8 kelompok disebutkan. Punya ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, ini yang 8 orang. Jadi di sini disebutkan zakat fitrah itu atau zakat yang secara umum itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini kelompok 8 yang bisa dibayarkan kepada mereka atau dibagikan zakat fitrah kepada mereka. Nah, sedangkan untuk waktunya, seperti yang kita ketahui, yang namanya waktu untuk menunaikan zakat fitrah ini, itu pada dasarnya boleh untuk dikeluarkan mulai awal Ramadan. Jadi tidak dilakukan di luar Ramadan, tetapi zakat fitrah itu bisa saja dimulai setelah awal Ramadan itu sudah bisa dibayarkan zakat fitrah. Dan berakhir itu sebelum ditunaikan salat Id. Jadi sesaat sebelum salat Id itu masih bisa untuk dibayarkan zakat fitrah. Dan kalau misalnya ada yang mengeluarkan zakat fitrah nanti setelah salat Id, maka itu hukumnya bukan zakat fitrah lagi, tetapi itu hanya menjadi sedekah biasa. Jadi ini waktunya itu harus diperhatikan. Jadi bisa dilakukan dari awal Ramadan sampai sebelum salat Id dilakukan. Jadi kalau misalnya jam
7 di 1 Syawal itu, jam 7 misalnya dilakukan salat Idul Fitri, maka pada jam 6 itu masih bisa dilakukan pembayaran zakat fitrah. Tetapi kalau nanti dilakukan setelah salat Idul Fitri, maka itu tidak disebut dengan zakat fitrah lagi, tetapi itu hanya sebagai sedekah biasa. Nah, itulah yang bisa kita bahas yang terkait dengan zakat fitrah ini, baik dari tafsir Jalalain yang kita bahas dari surah At-Taubah ayat 103, termasuk juga pembahasan singkat tentang zakat fitrah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.